Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi pelapukan, weathering. Contohnya ini adalah tugu pada saat masa pembangunan. Ini tugu dibuat dengan jelas ya, huruf yang dipahat, ini bangau dan lain sebagainya, huruf-huruf sandi waktu itu, apa kalimat-kalimat yang dipahami oleh masyarakat tersebut, dan dibangun tugu dengan kondisi pondasi ke bawah permukaan. Kemudian setelah sekian puluh ratus tahun, masa sekarang udah seperti ini. Pertama, pondasi bawahnya udah muncul ke permukaan, sehingga ini adalah sekian meter, puluh meter udah tergerus ya, akibat pelapukan, tererosi dan tertransportasi, sehingga ini rumah-rumah ini udah hilang, tanah ini udah ketebalan sekitar 10 meter udah hilang, terlapukan, tertransportasikan, dan tersedimentasikan di tempat lain. Kemudian huruf pahatan ini udah mengalami pelapukan, sehingga yang pertama pada saat membangunnya dengan jelas ya pahatannya, sekarang pada waktu sekarang udah mulai kabur ya. Itu akibat pelapukan ya, berbagai jenis pelapukan yang terjadi di tugu ini. Kemudian ini pertama kan runcing ya, runcing dengan pelapukan udah mulai membulat ya. Ini mulai membulat. Ini akibat pelapukan juga. Bahwa proses pelapukan merupakan perubahan atau penghancuran batuan dekat permukaan akibat proses eksogen di permukaan. Pengaruh tekanan P dan temperatur T normal pada kondisi normal untuk mencapai keseimbangan yang baru. Proses pelapukan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pelapukan mekanik, disintegrasi, dikarenakan batuan bereaksi terhadap kondisi atau lingkungan secara fisik. Kemudian pelapukan kimiawi, dekomposisi, jadi menghasilkan batuan baru, kimiawi baru yang mentransfer pada kondisi keseimbangan yang baru. Terus pelapukan secara biologi, jadi penghancuran batuan, perubahan batuan diakibatkan oleh tanaman, hewan, ataupun kegiatan manusia. Di alam, golongan kedua, ketiga-tiganya bisa bekerja secara bersamaan. Proses pelapukan mekanik, yaitu pelapukan mekanik termasuk proses akibat proses pendinginan, pelepasan tekanan, pengembangan akibat panas, kontraksi, dan aktivitas organisme. Jadi bisa dikatakan aktivitas organisme masuk ke pelapukan mekanik, atau bisa dipisah juga. Pelapukan mekanik menghasilkan batuan yang secara kimiawi akan sama dengan batuan asalnya. Jadi prosesnya secara mekanik ya, akibat pendinginan, pelepasan tekanan, pengembangan akibat panas, kontraksi, dan aktivitas organisme itu, ini batuan asal dan udah seperti ini, udah terpecahkan, batuannya tetap sama. Ini misalkan batuannya batu andesit, ini tetap masih andesit ya, seperti itu. Ini akibat pembebanan ya, longsor, batuan ini dan batuan asal ini tetap jenisnya masih sama. Nih, akibat erosi ya,
sehingga menghasilkan seperti ini. Nih, akibat tanaman ya menghancurkan batuan yang di bawahnya. Tapi batuannya belum mengalami perubahan, tetap batuan jenis yang sama. Akibat tekanan, retakan, ya, deformasi dan sebagainya, sehingga mesin retakan ini tetap menghasilkan mengalami proses pelapukan karena perlapisan ini. Gravitasi, ya, gravitasi turun ke bawah. Ini akibat tekanan dan temperatur dengan retakan. Akibat tekanan dari bawah, granit menghasilkan ini lapisan-lapisan dari batuan tersebut. Ini akibat erosi tertransportasi. Ini hasil lapukan mekanik. Jadi pelapukan mekanik secara fisik disintegrasi, komposisinya tetap ya, bahwa ini pada saat sebelum pelapukan seperti ini, sampai pelapukan ini, tapi jenis ini dan jenis ini tetap sama. Ya. Jadi akibat hilang beban, pembekuan, pembentukan pertumbuhan kristal, pengaruh suhu, akar tumbuhan, dan manusia. Pelapukan diferensial dan erosi karena pengaruh air sehingga nih, menghasilkan tererosi ya. Di bagian yang lemah tertransportasi sehingga menghasilkan yang sebelumnya batuan tersebut masif karena tererosi, tertransportasi, ya akhirnya seperti ini. Setting join akibat beban yang hilang. Ini pelapukan mekanik atau masuk juga pelapukan biologi akibat kegiatan tambang, kegiatan manusia. Yang sebelumnya batuannya ini ditambang, akhirnya ya tertransportasi lewat kegiatan manusia. Ini pelapukan mekanik atau biologi dari kegiatan manusia. Pelapukan kimiawi, jadi penghancuran batuan akibat proses kimiawi terhadap mineral-mineral di komposisi, jadi menghasilkan kimia baru. Proses hidrolisis, jadi KVLSFAR berubah menjadi mineral lempung. Ini KVLSFAR berubah menjadi mineral lempung. Di K4 ini mineral lempungnya. Dan SiO2. Pelapukan kimiawi secara oksidasi. Jadi mengandung batuan yang mengandung FO ditambah air dan oksigen menghasilkan FOOH, hasil oksidasinya. Ya, berubah ya. Ini kandungan besi sehingga menghasilkan hasil oksidasinya ini. Pelarutan H2O, air dan CO2 menghasilkan H2CO2, H2CO3 di udara H2 plus HCO3 min. Ini pelarutan. Nah, pelapukan kimiawi bisa juga selain di sini mekanik, kimiawi juga bisa berlangsung ya. Ini ada perubahan, ini besar, kecil, kecil. Nah, kecil ini karena ada pelarutan, ini ada perubahan batuan asal menjadi berubah. Ini ada warna kecoklatan, ini proses kimiawinya ya oksidasi di sini terjadi.
Selain mekanik ya, retakan-retakan tersebut terjadi juga proses pelapukan secara kimiawi. Di ujung-ujung ini yang sebelumnya runcing ya secara mekanik tergerus sehingga menjadi membulat, terus ada perubahan yang harusnya asalnya fresh batuannya abu-abu menjadi kecoklatan sampai kemerah-merahan, itu proses pelapukan secara kimiawi, pelapukan oksidasi. Pelapukan kimiawi termasuk pelarutan, oksidasi, hidrolisa. Proses pelapukan ini merupakan komposisi batuan asal menjadi antara lain ion-ion dalam larutan, larutan garam, dan mineral lempung pembentukan tanah. Jadi ini ada proses mekanik, transportasi. Kalau tetap tidak berubah batuan yang udah lapuk dengan batuan asal, itu masih pelapukan mekanik. Tapi kalau udah berubah dari batuan bedrock, misal batuan andesit jadi tanah, ini pelapukan secara kimiawi. Hasil dari proses pelapukan termasuk butiran-butiran padat yang dapat tererosi, tertransportasi, dan terendapkan menjadi batuan sedimen lainnya, atau terubah di tempat menjadi tanah, larutan garam, dan ion-ion dalam larutan. Ini larutan pelapukan secara kimiawi. Faktor yang mempengaruhi pelapukan yaitu jenis dan struktur batuan, batuan asalnya seperti apa, ya. Terus bentuk muka bumi, apakah dia lereng? Kalau curam, ya dia bisa menghasilkan pelapukan secara mekanik, kena beban, iklim tropis lebih banyak mengalami pelapukan ya, karena air tertransportasi dan pelapukan kimiawi. Terus makhluk hidup ya, termasuk tumbuhan, hewan, cacing, dan lain sebagainya, dan kegiatan manusia. Terus waktu. Ya. Semakin lama batuan akan mengalami pelapukan. Dan tiap batuan waktunya berbeda untuk menghasilkan pelapukannya. Tergantung jenis dan struktur batuan tersebut. Ini, jadi kalau kembali lagi ke mineral yang berada di batuan tersebut, bahwa kalau batuannya misalkan mengandung banyak olivin, piroksen, amfibol, ini mudah lapuk dibandingkan batuan yang mengandung kuarsa, biotit. Ini mineral seri boron semakin ke bawah itu makin tahan akan lapukan. Makanya kita sering menemukan tanah mengandung kuarsa, karena kuarsa itu sangat susah untuk lapuk ya. Karena paling bawah ini dibandingkan olivin, piroksen, kita menemukan di tanah itu udah jadi lempung dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Feldspar ini udah lapuk, sodium tahan akan lapukan. Seperti itu. Hasil pelapukan, fragmen yang terjadi tetap di tempatnya disebut eluvial atau talus. Jadi fragmen tapi belum tertransportasikan, tetap di tempatnya. Hanya saja berubah, yang dulunya padat jadi hancur. Namanya itu talus atau eluvial. Sudah tertransportasi dan diendapkan di tempat lain, itu namanya koluvial. Hasil akhir proses pelapukan yaitu tubuh tanah ya. Di hasil akhir dari proses pelapukan yaitu tanah. Itu
proses secara kimiawi. Bervariasi tergantung pada komposisi batuan asal, iklim, vegetasi penutup, organisme, topografi, dan waktu. Itu ini kan profil tubuh tanah. Jadi ini tanah. Ini lapukan dari batuan ini. Ini adalah secara kimiawi berubah ya. Dari batuan andesit menjadi batuan lempung ini ya. Pasir lempungan, tanah pasir lempungan. Ini namanya ada proses pelapuk secara kimiawi menjadi tanah. Ini batuan segar ya. Dan hancuran ini jatuh ke sini, ini masih pada tempatnya. Ini namanya talus. Nih. Ketebalan lapukan tergantung ini. Pertama tadi vegetasi ya. Semakin banyak vegetasi ya pelapukan secara biologi, mekanis secara tumbuhan itu berlangsung. Dengan air, iklim ya, tropis ini semakin mudah untuk lapuk ya. Proses pelapukan lebih cepat dibandingkan daerah kering tanpa vegetasi dan sebagainya. Fragmen hasil rombakan tidak tertransportasi. Ini batuan segar. Jatuhan yang di sininya ya ini talus. Pasti pada tempatnya. Ini adalah endapan aluvial di sungai. Di batuan tersebut ini udah tertransportasi, udah menghasilkan yang sebelumnya bentuknya runcing. Ya, ini runcing udah masuk ke sungai, tertransportasi sehingga runcingnya ini menghasilkan udah membulat. Jadi batuan ini bukan berasal di tempat ini, berasal di hulu sungai. Ya. Udah mengalami bertransportasi, diendapkan di sini. Ini namanya endapan aluvial yang berada di sungai. Tubuh tanah, ya, ini adalah vegetasi. Biasanya tanah dekat permukaan warnanya lebih gelap, semakin ke bawah semakin agak terang, ya, muda. Ini coklat tua, coklat muda, ya, semakin coklatnya semakin terang. Ini debris hasil pelapukan mekanik. Debris jadi endapan debris, endapan sedimen, ya, terlapukan lagi. Batuan sedimen terlapukan lagi menjadi batuan sedimen berikutnya. Ada nama jenis-jenis di dalam pelapukan, ada namanya regolit, merupakan hasil pelapukan mekanik dan kimiawi. Regolit termasuk sedimen dan tanah. Soil terdiri dari zat padat seperti sedimen, udara, air, humus, dan juga tumbuhan dan binatang hidup di mana mereka berfungsi sebagai unsur pendukung. Pembentukan tanah menghasilkan horizon yang dari atas sampai ke bawah dikenal dengan horizon O, A, B, C. Horizon ini dibedakan dari tekstur, struktur, komposisi, termasuk organisme dan warna dari tanah tersebut. Pembentukan tanah dikontrol oleh cuaca, batuan asal, aktivitas organik, bentuk muka bumi, ya, relief, lereng, dan waktu. Ya, zonasi tanah pelapukan atau profil tubuh tanah. Horizon A biasanya di daerah ini terdapat organisme lebih banyak dari cacing, tumbuhan, ya, akar-akar ini, dan
menampilkan warna tanahnya lebih gelap. Semakin ke bawah semakin terang mendekati warna asal dari batuan. Horizon A ini organisme mulai hilang, tapi pelapukannya berlangsung akibat proses air dan sebagainya. Ini semakin terang, ya, pelapukannya semakin kurang. Terus ini perubahan B ini perubahan dari warna dari batuan asal ke batuan yang baru. Ini proses kimiawi. Sini ya ada perubahan. Sedangkan horizon C, batuan asalnya hampir sama, tetap sama dengan batuan dasarnya. Jadi ini granit juga, ini granit yang udah pecah-pecah dan sebagainya ya. Ini C masih sama dengan batuan dasarnya, dan horizon R itu batuan dasarnya, batuan dasar. Kalau ini granit masih granit ya, masih masif. Yang C baru udah terpecahkan. Ini gambar lain ya, seperti ini. Horizon A, tidak ada organisme, cacing, lain sebagainya ya, tikus. Di sini ada horizon A, B ya, B ini ya hanya mungkin sampai akar aja yang berubah, air masuk sehingga ada perubahan. Ini juga ya. Ini C, jadi batuannya hampir sama dengan batuan bedrocknya, hanya dia hancur ya. Kalau A dan O ini organismenya lebih dominan. A ini masih ada organismenya tapi sedikit, udah mulai hilang. Peralihan dari B ke O. Ini contoh di lapangan ya. Ini O, ini A, ini B. Jenis tanah. Keteknikan semua bahan lepas yang menutupi batuan dasar. Di ilmu keteknikan didefinisikan tanah adalah semua bahan lepas yang menutupi batuan dasar. Di Yunani ada namanya pedon, tanah akumulasi dari oksida besi Fe dan lempung kaya akan aluminium. Kalau pedokal kaya akan kalsit CaCO3, lempung hanya sedikit kering dan panas. Laterit pelapukan kimiawi daerah tropis, kurang subur, bahan makanan terlarutkan. Jadi pedafil adalah tanah yang berkembang pada daerah dengan humiditas yang tinggi. Pedokal terbentuk pada daerah arid, semi arid, umumnya mengandung kalsit, kalsium karbonat yang padat pada horizon B. Laterit termasuk dari hasil pelapukan kimiawi yang intensif dari regolit dan batuan dasar, di mana pada umumnya dijumpai pada daerah tropis ya, laterit tersebut. Tanah ini pada umumnya tebal dan berwarna merah, yang merupakan sumber dari aluminium, biji besi yang berasal dari batuan dasarnya. Yang perbedaan dari laterit, pedakol dan pedafir ini ya, ini adalah pedakol biasanya di daerah gurun ya. Kalau pedafil semi arid tadi
di daerah pertengahan ya, bukan gurun, bukan tropis juga, subtropis. Sedangkan laterit biasanya terdapat di daerah basah tropis ya, daerah tropis. Yang penting misalkan di hutan Kalimantan, Sumatera, ya ini Sulawesi, ini. Tapi kalau udah tumbuhannya udah sedikit, hanya pinus-pinus, biasanya di daerah subtropis ya, ini menghasilkan pelapukan pedal fair, sedang di gurun ya, pedokal. Klasifikasi tubuh tanah dalam ilmu pengetahuan merupakan problem klasifikasi yang sukar karena menyangkut banyak faktor. Berbagai dasar klasifikasi ya, material semula asal batuan tersebut, kandungan material tertentu, kematangan, struktur dan iklim, dan vegetasi. Dasar klasifikasi ya, saintifik, genesa, evolusi, agrikultur, kesuburan, daya guna yang paling efektif, engineeringnya, kestabilan lereng, pengkerutan dan pemuaian, kestabilan pengerukan akibat kegiatan manusia, pengambilan bahan tambang, spheroidal weathering. Ini tingkat awal seperti ini ya, batuannya mulai pecah tapi masih hanya dibatasi kekar-kekar ya, masih runcing, nih masih runcing. Sedangkan pelapukan lanjut ini udah mengulit bawang ya, udah bundar. Jadi ini sebelumnya ini runcing misalkan, udah runcing seperti ini. Ini udah membulat, ini adalah pelapukan lanjut. Pelapukan mengulit bawang nih, ini batuan dasarnya seperti ini. Ini retak, ini. Jadi dia pelapukan mekanik dan kimiawi di sini sehingga hancur ya. Ini menggerus ke dalam. Besar ini akhirnya mengecil sini ya, sebesar ini. Ini pelapukan mengulit bawang. Manfaat dari pelapukan terhadap mineral ekonomi bahwa menghasilkan nikel, bauksit, timah, endapan flasher ya di zona A dan B ya, di zona A bisa di sini. Jadi biasanya terakumulasi nikel, bauksit, timah dan endapan flashernya di sini. Kalau misalkan di sini udah masih susah ya untuk masih batuan dasarnya susah untuk dipisahkan. Sedangkan kalau udah terakumulasi di sini ya dia mudah untuk menghasilkan nikel, bauksit, timah bisa diolah lebih mudah. Itu batas terbentuknya tanah ya, keseimbangan dari asal tanah tersebut melalui penurunan permukaan ke bawah, horizon perpindahan bergeser ke bawah. Bila erosi cepat atau evolusi tubuh tanah lambat, tubuh tanah tidak akan sempurna pada daerah-daerah tertentu. Jika tubuh tanah lama kehilangan material yang dapat bergerak, itulah
di mana suatu daerah tanahnya tebal, tidak ada tanahnya, itu tergantung dari berbagai macam uh, kondisi faktor-faktor pelapukan yang terjadi di daerah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi pelapukan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.